Punggungnya dipukuli oleh Dokter Johan. Kawannya tadi ini pakai kursi rotan. Ambillah minyak kelapa panas dan disiramkan ke wajah ayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Hi everyone. Kembali lagi bersama aku Ai di channel yang membahas kisah para mu'alaf. Gimana? Kalian bangun sahur nggak tadi? Atau kalian mantengin video Ai pas udah buka puasa? Kita syutingnya abis subuh ya, jadi harap maklum kalau suaranya kadang naik, kadang turun. Seret soalnya, kan lagi puasa. Ngirit suara cenah. Tapi harus tetap semangat dan pantang batal. Pantang menyerah maksudnya. Tuh kan error. Oke, di video kali ini Ai akan membahas sebuah kisah mu'alafnya seorang pendeta yang saat Ai baca artikel mengenai beliau, setiap part penyiksaan beliau Ai sampai istighfar mulu, ya Allah, sedih banget. Perjuangan beliau nggak main-main. Bersyukurlah kita yang dari lahir sudah Islam, sudah waktunya sholat tinggal sholat, puasa tinggal puasa. Tapi kalau nonis saat mu'alaf, cobaannya sangat berat. Ada yang dari keluarga, masyarakat atau lingkungan sekitar, ekonomi berubah drastis, diusir dari rumah, disiksa, dicaci maki, diancam. Banyaklah, nggak kebayang mental mereka diuji seperti itu. Bahkan nyawa sebagai taruhannya. Begitupun dengan kisah pilu mantan pendeta yang satu ini. Jadi buat kalian yang takut jangan nonton ya. Tapi sebelumnya buat kalian yang mau kirim-kirim cerita tentang pengalaman kalian yang mu'alaf, boleh banget. Kirim ceritanya lewat Instagram Ai @aidin_naya_maulidiah yang ada di bawah ini ya. DM aja, nanti kita buka. Kirim ceritanya yang real ya, bukan karangan. Insya Allah nanti Ai pilih dan akan Ai bawakan ceritanya di channel Ai. Oke, tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai. Here we go. Kiai Haji Rohmat Hidayat, nama Islam beliau, sedangkan nama baptis beliau dulu adalah Matius. Beliau sudah menikah dan mempunyai 3 orang putri. Beliau adalah seorang pendeta misionaris yang membangun gereja dan rumah sakit agar banyak orang yang memeluk keyakinan yang sama dengannya. Jadi ngambil hati banyak orang tuh dengan cara seperti itu ya. BTW, ini Ai nggak banyak dapat info ya mengenai latar belakang beliau. Jadi langsung aja kita ke inti cerita saat beliau pertama kali menjemput hidayahnya, oke? Waktu itu beliau berangkat dari Bandung bersama seorang temannya yaitu Dr. Cornelius. Mereka nih mau ke kontrakan Pendeta Matius ya, jam 12 malam dengan mengendarai mobil Kijang. Jadi beliau ini ngontrak rumah yang cukup besar di Bandung khusus untuk para penginjil. Begitu nyampe di Kampung Prapanca, bertepatanlah pas saat azan subuh. Saat masih di dalam mobil, temannya yaitu Dr. Cornelius tadi nyeletuk. Bro, tuh dengerin azan orang Islam kok sekali ya. Kenapa memangnya? Kata Pendeta Matius sambil membuka kaca mobil. Didengarinlah oleh Pendeta Matius ini. Iya ya, kok azan orang Islam ini aneh-aneh, kata Pendeta Matius. Singkat cerita, nyampelah beliau di kontrakannya. Setelah nyampe, beliau masuk garasi, barang-barang diturunin, masuklah Pendeta Matius ini ke kontrakannya. Beliau waktu itu mau melapor ke yang punya kontrakan ya, bahwa mereka sudah nyampe. Sekalian mau nanya azan yang tadi nih, tapi nantilah nunggu bapak pemilik kontrakan ini keluar. Karena nggak enak kan gedor-gedor rumah orang sepagi ini, gitu pikir beliau. Jadi pemilik kontrakan ini bernama Bapak Roshid. Beliau adalah sarjana agama Islam dan mengajar di sekolah dasar negeri waktu itu. FYI ya, waktu itu Pendeta Matius belum pernah sama sekali mendengar azan subuh karena nggak pernah terbangun saat subuh. Akhirnya jam 7 pagi keluarlah Pak Roshid ini karena mau pergi mengajar sambil manasin motornya. Jarak kontrakan Pendeta Matius ini bersebelahan dengan rumah Bapak Roshid, hanya terhalang jalan kecil waktu itu. Akhirnya ketemulah, nyapalah Pendeta Matius ini. Selamat pagi Pak Roshid. Pagi juga Pak Pendeta, apa kabar dan kapan nyampe? Oh baru aja Pak, kita nyampe subuh tadi. Akhirnya ngobrol lah mereka. Ngobrol, akhirnya Pak Pendeta Matius ini memberanikan diri bertanya soal azan subuh yang ia dengar tadi. Karena Pak Pendeta ini saking penasarannya ya, nanya lah beliau. Pendeta ini pun ngomong, Pak Roshid, saya mau nanya-nanya nih tentang agama Islam, boleh? Ya boleh, kata Pak Roshid. Silahkan, Pak Pendeta mau nanya apa? Dengan senang hati, insya Allah akan saya jawab. Sambil tersenyum ramah, waktu itu wajah beliau ya. Ayo Pak Pendeta, kita ngobrolnya di dalam aja, nggak enak kalau ngobrol di luar. Akhirnya masuklah Pendeta Matius ini ke dalam rumahnya Pak Roshid. Padahal waktu itu Pak Roshid ini mau pergi mengajar ya, tapi nggak jadi pergi karena beliau ada tamu Pak Matius ini. Awal sekali yang Pak Pendeta ini tanyakan perihal azan subuh yang beliau dengar tadi pagi. Masih penasaran kan? Pak Roshid, kok ya azannya orang Islam ini aneh ya? Loh,
Aneh kenapa? Tanya Pak Rosyid. Iya aneh. Kok iya ada kata-kata aso, aso, apa gitu. Nggak seperti azan yang biasa yang saya dengar, kata Pak Pendeta. Oh iya Pak Pendeta, itu azan subuh. Memang berbeda dengan azan lainnya. Ada kalimat as-sholatu khairum minan naum. Yang artinya lebih baik sholat daripada tidur, kata Pak Rosyid. Mendengar jawaban Pak Rosyid, yang awalnya Pak Pendeta ini memang benci sama agama Islam sebelumnya, makin benci lagi. Wah, kalau begini orang Islam ini lebih lagi ya, kapan tidurnya kalau waktunya sholat terus. Pak Rosyid ini nggak tersinggung ya dengan ucapan Pak Pendeta ini, malah akhirnya setelah mereka ngobrol dari pagi sampai jam 3 sore, berapa jam tuh, saking banyak yang mereka obrolin ya, dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Pak Rosyid pun akhirnya memberikan Pak Pendeta sebuah Al-Quran terjemahan Departemen Agama. Ini untuk Pak Pendeta nih, silakan Bapak baca, tapi kalau Bapak nggak memerlukan, tolong kembalikan kepada saya, kata Pak Rosyid. Akhirnya Pak Pendeta ini pun menerima Al-Quran itu dan pulanglah ke kontrakannya. Sampai di kontrakan ditegurlah sama kawan-kawannya pendeta ini. Dari mana kamu bro? Dari pagi sampai sore gini baru pulang. Ini udah jam 3 lewat. Jam 4 sore kita ada janji, kata kawan-kawannya kan. Memang saat itu jam 4 pendeta ini ada agenda harus memimpin penginjilan di daerah Prapanca waktu itu. Seharusnya udah siap-siap. Saya dari pagi di rumah Pak Rosyid di sebelah. Saya udah nanya nih masalah azan subuh tadi. Dan ini nih, saya dikasih Al-Quran sama bapak kontrakan, kata pendeta Matius. Dengar itu, kawan-kawan pendeta ini tertawa lah semuanya. Mungkin lucu ya bagi mereka ya. Akhirnya karena terlambat, pendeta Matius ini nyuruh lah teman-temannya, Dr. Cornelius dan Dr. Johan untuk memimpin penginjilan sore ini. FYI ya, penginjilan di sini maksudnya, jadi mereka saat itu punya misi untuk memurtadkan orang-orang Islam yang ada di daerah itu dengan cara ngasih uang. Waktu itu mereka bawa sekitar 16 jutaan. Nah ini uangnya untuk dibagi-bagikan ke umat Islam yang ada di daerah itu. Terus selain uang, ada sembako kayak beras, susu, indomie, pakaian, dan lain-lain. Kebutuhan sehari-hari lah. Itu lengkap. Mereka sudah siapkan semuanya di dalam mobil tadi. Pergilah kawan-kawannya pendeta ini meninggalkan pendeta Matius seorang diri. Karena masih penasaran, akhirnya dibukalah Al-Quran tadi. Tapi sebelum baca, beliau berdoa, Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya datang di bawah kakimu Tuhan, saya mohon petunjuk dan pertolongan darimu Tuhan, bla 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 bla. Saya akan membaca kitabnya orang kafir. Pokoknya berdoalah pendeta ini. Awalnya pendeta ini bingung mau buka Al-Quran ini dari mana. Beliau bukalah asal-asalan waktu itu. Dan kebukalah surah Al-Imran. Beliau bingung lagi, kenapa cuma 2 ayat di surah ini yang diberi tanda merah, yaitu ayat 85 dan ayat 102. Ini kita baca artinya satu-satu ya. Quran surah Al-Imran ayat 85 artinya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Terus ada Quran surah Al-Imran ayat 102 artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Gara-gara kedua ayat ini, kefikiranlah beliau ini sangat-sangat penasaran. Sampai-sampai karena rasa penasaran yang teramat sangat, kurang lebih 3 bulan beliau tidak tidur. Hanya bolak-balik mempelajari arti dari 2 ayat ini saja. Nah, ini nih, singkat cerita, dari sinilah awal hidayah beliau. Beliau merasa seluruh tubuhnya gemetaran, keringat dingin, bergejolak rasanya di dalam dada, nggak tenanglah beliau. Dan dalam hati kecilnya saat itu, dia mengatakan, hanya Islamlah yang benar, hanya Islamlah yang dapat menyelamatkan umat manusia. Masya Allah, Masya Allah. Akhirnya karena berawal dari penasaran, kemudian membaca Quran, akhirnya belajarlah pendeta ini ke Bapak Rosyid tadi. Kemudian dengan penuh keyakinan, apapun resikonya, akhirnya pendeta Matius ini pun memberanikan diri, mengakulah kepada teman-temannya yang 14 ini bahwa beliau tertarik belajar agama Islam. Disamperinlah ke 14 teman-teman beliau yang saat itu sedang melakukan kebaktian doa. Mulai hari ini, jam ini, detik ini, saya mengundurkan diri dari penginjilan. Jabatan sebagai ketua misionaris akan saya serahkan kepada kalian semua. Karena mulai hari ini saya akan mencari kebenaran dalam sebuah agama, yaitu agama Islam. Karena hanya agama Islam yang benar, hanya Islam yang dapat menyelamatkan umat manusia. Gitu kata pendeta Matius dengan lantangnya. Tapi apa yang terjadi setelah itu sangat menyakitkan bagi kita yang mendengar. Mereka yang semula adalah teman, berubah detik itu juga jadi musuh yang sangat bengis.
Teman-temannya mendengar Pendeta Matius ngomong begitu, ya nggak terima. Mereka marah, mencaci maki. Bahkan Pendeta Matius ini pun diancam, disiksa, dan berencana untuk membunuh beliau. Singkat cerita, entah kayak gimana, beliau tertangkaplah dan dianiaya dan mau dibunuh. Beliau ditembak di bagian kaki kiri dan dada sebelah kanan. Besi yang lebarnya 6 cm yang dibakar di atas api yang membara menyala-nyala dipukulkan ke pipi kiri beliau. Tapi beliau tahan dengan tangan kirinya. Akhirnya besinya nempel di tangan kiri beliau. Oh ya Allah, bayangin kena jarum aja sakit, apalagi ini. Masih belum puas mereka menyiksa, Pendeta Matius ini ditengkurapkan, kepala beliau diinjak oleh 3 orang, kemudian tangan dan kakinya dipegang dan diikat. Punggungnya dipukuli oleh Dr. Johan, kawannya tadi ini, pakai kursi rotan. Sampai 13 tulangnya patah akibat siksaan yang dialami. Kalau menurut logika manusia ya, beliau harusnya sudah mati saat itu, tapi maha besar Allah, Allah yang punya kehendak, Allah masih memberi beliau kesempatan. Saat para pelaku lengah, beliau lari dan loncat keluar dari rumah tempat penyiksaan sambil menahan semua kesakitan itu. Kita yang membayangkannya aja, ya Allah, pasti sakit banget. Ini nih guys, Masya Allahnya, entah dari mana asalnya, beliau tiba-tiba mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal ya, beliau belum pernah mengucapkan itu. Belum pernah ada yang mengajari beliau dan sangat asing bagi beliau. Tapi Masya Allahnya, entah kekuatan dari mana, mulut beliau bisa mengucapkan kalimat tauhid. Allahu Akbar, Masya Allah. Lanjut lagi ya, di tengah pelarian, beliau bertemu dengan seseorang yang beragama Buddha. Melihat kondisi Bapak Matius ini berlumuran darah dan terluka, langsunglah ditolong oleh orang tersebut dan dibawa ke rumahnya. Lalu orang ini langsung menggunting baju Pak Matius ini yang menyatu dengan kulitnya akibat luka bakar. Bekas besi panas dilumuri dengan kecap oleh orang ini. Kaki Bapak Matius bekas tembak ini ditahan pakai kayu sapu ya, sebagai penyangga diikat dengan tali rapia, ya Allah. Punggung beliau pun juga diikat dengan alat seadanya. Lalu dibawalah Bapak Matius ini ke rumah sakit Fatmawati. Selama 3 bulan 27 hari beliau terbaring di rumah sakit dan alhamdulillah beliau pun berangsur-angsur pulih. Biaya rumah sakit beliau pun alhamdulillah ditanggung oleh orang baik yang menolongnya. Singkat cerita, setelah pulih, beliau tetap pada pendiriannya, pantang mundur, tetap ingin belajar dan memeluk agama Islam. Minta tolonglah Bapak Matius ini dengan orang yang sudah menolongnya. Tolong saya dan bawa saya kemana saya harus pergi. Dan saya ingin sekali memeluk agama Islam. Gitu kata Pak Matius ini. Singkat cerita, akhirnya Bapak Matius ini dibawalah oleh orang yang menolongnya ini ke daerah Cipete. Bertemulah dengan Kiai Haji Dr. Idam Khalil. Akhirnya disitulah beliau bersyahadat waktu itu, disaksikan oleh Bapak Hamzah As. Pesan dari Bapak Hamzah ini, kalau ingin jadi muslim secara kafah dan istiqomah, jangan dulu kamu mengenal Al-Quran. Kamu harus lebih dulu mengenal isi daripada 2 kalimat syahadat yang kamu ucapkan tadi. Akhirnya kurang lebih 3 bulan dibina oleh Bapak Hamzah ini untuk mengartikan isi dari 2 kalimat syahadat. Barulah Bapak Matius ini merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya beribadah sampai detik ini. Masya Allah. Tapi ternyata di balik itu semua beliau belum sepenuhnya terbebas. Iman beliau masih diuji. Tidak hanya penganiayaan dan percobaan pembunuhan dari rekan-rekannya, dari keluarga beliau pun begitu. Kayak cerita nih, akhirnya pulanglah beliau ini karena ada anak dan istri ya yang menunggu. Ternyata keluarga beliau sudah dapat kabar dari Dewan Gereja Indonesia bahwa beliau telah murtad keluar dari agama lama dan masuk Islam. Begitu beliau nyampe di rumah, beliau terkejut karena pakaian-pakaiannya, ijazah beliau, semua dokumen-dokumennya, semuanya dibakar oleh anak-anak dan istrinya. Tidak sampai di situ, melihat ayahnya pulang, istri dan anak-anaknya marah dengan ayahnya. Diambillah minyak kelapa panas dan disiramkan ke wajah ayahnya. Tapi qadarullah, Allah selamatkan beliau, minyak panasnya tumpah di punggung beliau. Ya Allah, kepala ayahnya dilempar pakai cobek, dipukul pakai stik kasti, diusir, dicaci maki oleh darah daging beliau. Haram untuk ayahnya menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Gitu kata anak-anaknya. Sedih ya Allah. Akhirnya beliau pun meninggalkan rumah, harta beserta anak-anak dan istrinya. Yang tersisa hanya satu-satunya pakaian yang ada di tubuh beliau. Itu pun banyak sisa-sisa minyak kelapa yang panas tadi ya, yang disiram oleh anak-anaknya tadi. Ya Allah, sungguh luar biasa ya perjuangan beliau. Bayangin loh, itu bapak kandung mereka. Bisa-bisanya diperlakukan seperti itu. Setelah Ai baca artikel ya, ternyata beliau sekarang sudah tenang, sudah wafat di bulan September 2014 lalu. Jadi kurang lebih hampir 11 tahun yang lalu ya. Dan alhamdulillahnya ke-14 rekan-rekan beliau yang menganiaya beliau sebelumnya, semuanya
semuanya masuk Islam. Masya Allah, Alhamdulillah, terharu ya. Kita doakan semoga beliau husnul khotimah, ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, cukup sekian videonya. Kalau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Boleh bantu klik like-nya, jangan lupa subscribe channel ini, dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan saat saya upload video baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.